Baru-baru ini saya melihat sebuah video di Instagram di mana salah satu influencer gitu ya menceritakan kronologi tentang pengalamannya berbisnis dengan salah satu mantan partnernya. 2019 akhir gue di-invite sama ini orang untuk masuk ke dalam sebuah brand. 2022 gue tuh nanya sama dia, "Mas, gue minta dong rekening koran karena selama 2 tahun terakhir ini setiap rapat dan segala macam kita tuh cuma dikasih laporan keuangan berupa Excel, tidak pernah real dari laporan keuangan yang ada rekening korannya." 3, gue mengirimkan somasi resmi ya sama lawyer gue ke dia. Permintaannya simpel, minta rekening koran. Dia bilang di soal perdata bahwa adalah gue ini tidak punya saham di PT ini. Bagaimana etika bisnis dalam berkolaborasi dengan artis ya? Semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua. Kawan-kawan semua, ini berawal dari salah satu postingan dari salah satu kawan kita yang menceritakan gitu ya pengalamannya berkolaborasi dengan pebisnis yang mereka ngajak bisnis bareng gitu ya, yang buat brand bareng dan akhirnya ternyata ada masalah di ujungnya ya, dimana mungkin Anda tahu bahwa yang naikin videonya itu namanya adalah panggilannya adalah Bang Okin gitu ya. Nah, Okin ini menceritakan bagaimana dia waktu berkolaborasi gitu kan, minta sebuah kayak semacam rekening koran tapi tidak diberikan, tidak dikasih gitu ya. Disitulah muncul sebuah kecurigaan ya. Karena yang namanya bisnis balik lagi gitu ya, ketika si artis yang muncul ke permukaan ketika ada masalah, kemungkinan besar yang pertama kali kena adalah orang yang di depan layarnya, bukan operate di belakangnya. Ketika franchise sudah banyak, dia nggak bisa ngontrol karena mungkin dia udah kesenangan dapat duit franchise itu di awal, dia nggak bisa ngontrol, terus banyak produk-produk yang hancur, yang nggak sesuai, terus akhirnya apa yang mau gue promosiin? Lu aja nih banyak produk-produk lu yang hancur, terus yang kena siapa? Ya orang komplainnya ke gue lah. Bukan si pebisnisnya gitu. Nah maka di sini kalau case-nya dalam Bang Okin ini adalah brand ya, setahu saya adalah namanya brand ngikan, brand F&B gitu ya, ikan goreng setahu saya berbalut dengan sambal khas kayak begitu, yang dia berkolaborasi dengan seorang pebisnis yang juga aktif dalam membagikan konten di sosmed. Ketika sebuah bisnis balik lagi gitu ya, dalam ini brandnya brand ikan mengalami sebuah penurunan performa yang saya perhatikan ceritanya dan juga beritanya gitu ya, di mana kualitas produk yang tidak konsisten. Balik lagi, ketika mendapatkan kualitas produk yang tidak konsisten gitu ya, mungkin followers, audience tidak akan komplain ke manajemen di belakang layar. Mereka akan komplainnya kemana kira-kira? Ke artisnya ya. Produk-produk lu yang hancur, terus yang kena siapa? Ya orang komplainnya ke gua lah. Lewat DM, lewat chat, lewat hujatan, lewat macam-macam lah gitu ya. Nah maka sekali lagi banyak pelanggan yang mengeluh karena perbedaan rasa dan kualitasnya antar kedainya. Itu yang pertama, awal mulanya tuh ya. Yang kedua adalah manajemen operasional yang kurang efektif, di mana pengawasan standar operasional ataupun SOP yang menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. Baik lagi, artis ya, saya sekali lagi saya maklumi banget gitu ya, artis kan kompetensinya yang ngartis, nginfluence, ngartis, bikin konten gitu ya, bukan ngurusin SOP, KPI, flowchart dan segala macam. Tapi ketika ada operasional, apalagi F&B sangat dikenal dengan operasional yang detail gitu kan, yang akan kena awal mula pasti artisnya dulu. Padahal kan yang eksekusi bukan artisnya, tapi orang di belakang layarnya. Yang ketiga adalah kurang dukungan kepada franchisee-nya. Beberapa mitra franchisee-nya merasa kurang mendapatkan pelatihan ataupun perhatian khusus dan dukungan yang memadai. Nah sehingga karena itu semua akhirnya bom waktu meledak lah. Saya tidak tahu persisnya seperti apa detailnya. Dan saya pun tidak akan menjudge siapa yang benar, siapa yang salah gitu. Nah, karena setiap orang pasti ada POV masing-masing. Tapi poinnya adalah Bang Okin secara terbuka gitu ya membahas permasalahan ini ke medsos. Dia naikin sebuah konten di mana ketika dia minta laporan keuangannya, rekening korannya yang disajikan hanya Excelnya saja, tapi rekening korannya nggak dikasih. Udah berusaha untuk somasi gitu ya, tapi tidak dibalas. Akhirnya dia dilaporkan dengan dugaan pidana pencucian uang gitu ya. Dan ini pun akhirnya beritanya beredar kemana-mana gitu. Itu permasalahannya apa kawan-kawan? Itu permasalahannya adalah ketidaktransparansian antara keuangan tadi. Ya, di bisnis tersebut yang itu seharusnya dibuka ke semua partner. Nah ini poin pentingnya, dimana kalau misalkan kita mau kolaborasi sama artis influencer, Anda jangan cuma sekedar kita yang seorang pebisnis, jangan cuma sekedar pengen memanfaatkan nama besarnya dia untuk di depan. Kita harus sadar bahwa ketika terjadi permasalahan di bisnis ini, orang pertama yang akan diserang adalah artisnya.
Saya sudah banyak mendapatkan semacam cerita gitu kan dari orang-orang yang juga influencer dan juga artis teman-teman saya. Ketika manajemennya gak bener, yang diserang siapa? Artisnya ya. Di komen, di chat, dihujat, dicaci maki. Padahal artisnya nggak tahu apa-apa. Nah maka buat artis, Anda nih artis nih ya, Anda artis ataupun influencer gitu ya. Pertama, Anda harus tahu fundamental bisnis seperti apa gitu kan, tentang laporan keuangan. Kesadaran Anda tentang membuka laporan keuangan itu jangan sampai nanti pada saat ada masalah. Tapi sedari awal, bagaimana nanti share order agreement-nya, siapa yang megang laporan keuangannya, siapa yang megang uangnya. Itu bisa jadi berbeda, yang megang uang siapa, yang megang laporan keuangan siapa gitu ya. Bagaimana nanti tokennya, proses approval-nya siapa. Itu dibahas dari awal. Nah Anda artis ataupun influencer harus menyadari ini. Jadi Anda harus paham tentang fundamental bisnis, bicara tentang masalah tentang keuangan. Perihal ABCD tentang keuangan terus disepakati. Yang kedua adalah perihal manajemen. Yang bangun tim ini siapa? Anda harus kenal juga siapa aja timnya. CEO-nya siapa? Operational manajernya siapa? Marketing manajernya siapa? Harus clear. Kenapa Anda harus tahu? Nanti kalau ada masalah Anda yang kena gitu. Maka sebaiknya Anda bagian manajemen harus tahu juga. Ketiga, proses operasional dan produksinya harus tahu. Bahkan bila perlu supply chain-nya gimana. Kang, gila, gue sekarang jadi terjun bisnis dong. Minimal Anda tahu. Walaupun Anda nggak paham ataupun ahli. Ini buat pesan Anda buat para pengusaha, para artis dan juga influencernya. Nah buat Anda para pengusahanya, orang di balik layarnya ya, juga jangan sampai hanya sekedar memanfaatkan nama baik dia di depan. Anda harus jadi orang yang amanah, Anda orang yang jujur, be transparan. Kalau memang ada ngerasa bahwa katakanlah khawatir nanti si artisnya tidak totalitas dalam promosi, tidak punya ownership, kunci semuanya dalam legal aspek, bikin share order agreement. Bahkan bila perlu, ajak si artis ataupun influencer invest juga gak cuma sekedar kayak semacam brand ambassador ataupun sosok doang. Ajak mereka berpikir untuk juga entrepreneurship-nya muncul gitu. Yuk mas, bang, asapun itulah ya. Nginjek juga gitu. Kita sama-sama bisnis. Masalahnya adalah, saya paham Anda sebagai orang pebisnis yang seringkali bertemu dengan artis ataupun influencer yang mereka membuat semacam red card untuk exposure-nya. Oh kok nggak Dewa tahu? Ya jelas, saya pun punya partner artis. Saya pun punya partner influencer. Bahkan saya pun top bisnis sekali sebagai seorang influencer gitu kan. Nah ini sekali lagi, video ini teman-teman untuk menyadarkan semua pihak. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, mungkin hanya pembelajaran yang belum hatam sebelumnya. Nah sekarang kedepannya seperti apa? Dan ketika tadi tambah lagi dari saya, oh kan tapi kan follower saya 5 juta, kan follower saya 10 juta. Saya kalau dibayar endorse doang, bayar misalkan 10 juta. Nah tolong Anda juga sadar, wahai artis influencer gitu ya. Pebisnis pun punya value. Value dia apa? Akses ke supply chain, pengalaman, dari segi experience gitu kan, juga pengetahuan, A to Z tentang manajerial, operation gitu. Sama ketika mereka tidak membawa value-nya, maka artis Anda pun jangan bawa value red card gitu. Sudah sama-sama saja. Dan catatan buat Anda pengusaha ataupun pebisnisnya, tolong Anda pengen jangan nyari enaknya doang. Tanda kutip, pengen ngakalin, manfaatin dia gitu. Wah dia followernya banyak nih, gue sikat aja, gue belakang layar. Kalau ada masalah, nanti paling dia. Karena enggak gitu juga konsepnya. Artinya kalau kayak begitu, sedari awal Anda bisnis sudah ada niat yang buruk. Ini menjadi sebuah etika penting buat Anda yang pengen jadi pebisnis, terutama ketika kolaborasi dengan para artis. Kenapa? Emang dampaknya apa? Dampaknya banyak kawan-kawan. Satu, pasti adalah kerugian finansial. Pastinya adanya penurunan omset, penurunan profit, ada cost yang membengkak, urusan legal aspek yang ditutupin dan segala macam. Itu bikin Anda pasti rugi. Dan tentu itu bukan yang Anda inginkan, bukan? Maka jangan sampai itu terjadi. Kerugian finansial pasti akan terjadi kalau ini semuanya terjadi masalah. Kedua apa? Reputasi tercemar. Ulasan negatif di mana-mana akan tersebar, apalagi sekarang eranya sosmed. Benar atau tidak, kadang yang ngegoreng beritanya A digorengnya BCDE. Ya kalau kita nggak verifikasi jadi BCDE, jadi salah semua gitu. Dan parahnya apa teman-teman? Mungkin Anda yang melakukan itu gitu ya. Katakanlah Anda sebagai seorang pebisnis, dalam konteks ini misalnya katakanlah yang membersamai sebelumnya dengan Bang Okin gitu kan. Tapi bagi mereka pebisnis lain yang on the track di jalan yang lurus gitu ya, di FNB akhirnya jadi apa coba? Jadi tercemar juga. Gue takut nanti kayak si Indi gitu kan. Bahkan di grup saya pribadi kawan-kawan ada salah satu tim saya nge-share link gitu kan. Semoga Kang Dewa nggak ngalamin kayak begini. Khawatir gitu kan. Yang salah siapa, yang ditakutin siapa, betul gak? Ini menjadi poin penting. Jadi sekali lagi, kerugian finansial sudah pasti terjadi, reputasi pasti tercemar. Dan nomor 3 yang juga tak kalah penting apa? Kepercayaan mitra pasti menurun. Mitra existing akan mempertanyakan. Mitra yang baru apalagi? Alah jangan sama dia. Nanti dibawa kabur lagi, nanti digelapin lagi, nanti dipakai lagi buat urusan pribadi. Ya. Sekali lagi,
Di video ini, saya lebih pada mengambil sebuah pelajaran ataupun ibro dari apa yang disampaikan sama Bang Okin gitu ya, untuk jadi pelajaran buat semua. Ya, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah di sini. Ambillah pelajaran untuk semuanya. Positifnya kemarin apa? Negatifnya kemarin apa? Yang positif dilanjutkan dan jangan sampai membuat Anda trauma, yang negatif jangan juga dilakukan. Jangan sampai Anda menzolimi orang lain. Kalau Anda setuju dengan apa yang saya sampaikan, silakan Anda like dan juga share video ini ke sebanyak mungkin orang. Kalau Anda punya request khusus, bahas apa, komen aja di kolom komen. Dan jangan lupa juga di subscribe channel YouTube ini. Sampai jumpa di video berikutnya.